Halo semua, apa kabar? Balik lagi barengan gue Niko di Freaky Paper. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari serial film James Bond. Tapi khusus di channel ini, gue hanya akan merangkum film-film James Bond di era Daniel Craig, yang mana totalnya ada 5 film. Gue akan merangkum sesuai alur timeline filmnya, dari mulai yang pertama yaitu Casino Royale sampai film terbarunya yaitu No Time to Die. So, buat kalian yang merupakan salah satu fans James Bond, silakan tonton video ini dan supaya nggak ketinggalan video lanjutannya, kalian langsung aja subscribe dan nyalakan notifikasinya. Untuk film pertama James Bond ini berjudul Casino Royale. Film ini pertama kali rilis tahun 2006 silam. Disutradarai oleh Martin Campbell dan dibintangi oleh Daniel Craig tentu saja. Serta ada bintang-bintang lain seperti Eva Green hingga Mads Mikkelsen. Film ini secara garis besar menceritakan awal kemunculan James Bond sebagai agen rahasia M16, yaitu organisasi intel asal Inggris yang diperintahkan untuk mengalahkan Lucifer, penjahat yang pandai bermain judi poker. Gimana keseruannya? Gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur filmnya. Film ini dibuka dengan James Bond yang tengah berada di kantor kedubes Inggris yang ada di Praha, Ceko. Di sini, Bond sedang memata-matai seorang pria bernama Dryden, yang ternyata seorang pengkhianat di organisasi M16. Awalnya, Bond hanya diperintahkan mengawasinya. Namun setelah mendapat izin membunuh, tanpa kesulitan, Bond langsung membunuh Dryden dengan menembaknya tepat di kepala. Setelah itu, intro film James Bond Casino Royale pun muncul. Setelah kejadian itu, kita berpindah ke sebuah daerah bernama Mbale di negara Uganda. Di sini ada seorang bapak-bapak bernama Mr. White yang merupakan seorang broker atau penghubung orang-orang beruang dengan pemodal bisnis. Di sini Mr. White memperkenalkan jenderal dari tentara separatis Uganda yang bernama Stephen Obano kepada pria bernama Lucifer, yang mana Lucifer ini adalah salah satu tokoh antagonis di film ini. Pada pertemuan ini, Lucifer menawarkan diri untuk menjadi bankir sekaligus penyedia modal untuk organisasi Obano. Nantinya Obano akan memberikan banyak sekali uang pada Lucifer, kemudian akan Lucifer pertaruhkan di pasar saham agar jumlahnya berlipat ganda. Uang ini nantinya akan digunakan Obano sebagai modal organisasinya melakukan serangan radikal ke seluruh dunia. Intinya, Lucifer ini adalah ahli keuangan yang ngasih modal ke teroris-teroris dunia untuk berbuat kejahatan. Di waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda, Bond sedang ditugaskan M16 di Madagaskar untuk mengawasi seorang pria bernama Molaka, yang merupakan seorang perakit bom yang masih kaki tangan dari Lucifer. Setelah melalui proses pengajaran yang dramatis dan seru khas film James Bond, Molaka akhirnya berhasil ditangkap. Awalnya M16 meminta Bond menangkap Molaka hidup-hidup, namun karena terkepung, Bond memutuskan menembak Molaka serta meledakkan kedutaan besar Madagaskar. Apa yang dilakukan Bond ini sempat membuat M, yaitu kepala dari organisasi M16 marah dan meminta Bond lebih bijak mengambil keputusan. Namun karena keras kepala, Bond tetap tak memperdulikan teguran tersebut. Dari Molaka ini, Bond mendapatkan identitas seorang pria bernama Alex Dimitrios, serta pesan bertuliskan elipsis. Setelah melakukan pelacakan, Bond berhasil mendapatkan posisi Dimitrios yang ternyata sedang berada di Kepulauan Bahamas. Sesampainya di Bahamas, seperti biasa, Bond mulai melancarkan aksinya memata-matai Dimitrios. Mulai dari mengecek CCTV, mengecek data check-in hotel, sampai ikut bermain poker bersama Dimitrios. Bahkan, Bond berhasil mengalahkan Dimitrios dan memaksa dia bertaruh mobil kesayangannya. Karena merasa usahanya belum cukup, Bond sampai harus merayu pacar Dimitrios demi mendapatkan informasi. Tapi memang dasarnya Bond ini expert ya masalah seperti ini, di mana dia berhasil merayu pacar Dimitrios yang bernama Solange, sampai ia dapatkan informasi bahwa Dimitrios akan ke Miami, Amerika. Di Miami, Dimitrios menemui salah satu kaki tangan Lucifer yang berniat meledakkan pesawat bernama Skyfleet. For your information, kenapa Lucifer mau meledakkan pesawat Skyfleet? Ini bertujuan untuk menjatuhkan harga saham Skyfleet, sehingga nanti Lucifer bisa menanamkan modal di saham tersebut menggunakan uang yang ia dapat dari Obano tadi. Pengejaran Bond kepada anak buah Lucifer pun kembali terjadi. Di sini Bond sampai harus menerobos ke landasan bandara, terlibat baku tembak sengit, sampai meledakkan beberapa mobil demi menjaga agar bom yang dipasang tidak meledak di pesawat Skyfleet.
Lewat perjuangan dramatis, Bond akhirnya berhasil memindahkan bom tersebut ke tubuh anak buah Lucifer, sehingga rencana peledakan pesawat Bond berhasil digagalkan. Karena kegagalan rencana ini, Lucifer pun mengalami kerugian sampai 100 juta dolar lebih. Dia pun langsung memutar otak untuk mencari cara agar uang Obano yang hilang tersebut bisa ia gantikan. M16 yang terus memantau Lucifer setelah insiden tersebut, kemudian mendapat informasi bahwa Lucifer yang hobi berjudi akan mengikuti salah satu lomba judi terbesar yang akan diadakan di Montenegro, tepatnya di sebuah tempat bernama Casino Royale. Lomba judi ini merupakan lomba judi tingkat tinggi, dengan banyak sekali uang yang dipertaruhkan di dalamnya. Jelas hadiah dari judi ini bakal dipakai Lucifer untuk membayar hutangnya kepada Obano. Kemudian, untuk menggagalkan rencana Lucifer, M16 mengutus Bond untuk ikut ke lomba judi tersebut dan mengalahkan Lucifer di sana. Karena bila Lucifer kalah, M16 akan lebih mudah mendapatkan Lucifer dan menahannya untuk diinterogasi. Sedangkan Bond dipilih dalam misi ini karena dia terkenal salah satu pemain poker terbaik di negaranya. Singkat cerita, diutuslah Bond ke Casino Royale. Dalam perjalanan ini, ia bertemu seorang wanita cantik bernama Vesper Lynn, atau kita bisa panggil dia Vesper. Dia ini adalah bankir atau akuntan yang nantinya akan menghubungkan Bond dengan rekening bank M16 dan uang sebagai modal Bond bermain poker. Dari awal pertemuan, Bond sudah nampak tertarik pada Vesper. Gak heran sih karena Vesper ini bisa dibilang benar-benar cantik. Sesampainya di Montenegro, sebelum lomba dimulai, Bond dan Vesper bertemu Mattis. Dia ini agen M16 yang diutus untuk membantu Bond selama berada di Casino Royale. Singkat cerita, event Casino Royale pun dimulai. Semua diawali dengan memasukkan nomor rekening dan password akun rekening masing-masing peserta. Kemudian permainan poker pun kini benar-benar dimulai. Di sini Lucifer unjuk kemampuannya dalam bermain poker, dan memang kelihatan sekali kalau dia ini pro, karena beberapa kali berhasil menang. Bond pun berusaha mengalihkan konsentrasi Lucifer dengan membawa Vesper yang cantik ke arena poker. Di sana Bond mencium Vesper untuk merusak fokusnya Lucifer. Tapi ternyata cara itu tidak berhasil. Bond pun memutuskan mengganti rencananya dengan permainan psikologis untuk sesi kedua nanti. Saat istirahat menuju sesi kedua, Lucifer tiba-tiba saja diserang oleh Obano dan asistennya yang ternyata tahu kalau uangnya tak bisa kembali. Bahkan di sini pacar Lucifer nyaris jadi korban. Beruntung, Bond yang sudah menaruh alat pelacak di inhaler Lucifer berhasil menemukan posisi mereka dan menyelamatkan Lucifer serta pacarnya. Tapi apesnya, Bond malah diserang Obano. Di sini Bond pun harus bertarung dan membunuh Obano di depan Vesper. Setelah kejadian itu, Vesper nampak cukup syok karena sebagai akuntan jelas pembunuhan bukan hal yang familiar. Tapi kemudian dia berhasil ditendangkan oleh Bond. Permainan poker pun berlanjut. Di sesi ini Bond berusaha melancarkan aksinya. Karena merasa mendapatkan kartu yang bagus, Bond berusaha menggertak dengan mempertaruhkan semua modalnya. Gertakan ini ternyata gagal, karena Lucifer ternyata memiliki kartu yang jauh lebih bagus dari Bond. Alhasil, Bond pun kalah, dan semua modalnya kini habis. Setelah kejadian ini, Bond ditegur Vesper karena egonya yang terlalu tinggi. Vesper pun marah dan enggan memberikan dana lebih untuk Bond agar bisa kembali berpartisipasi. Bond yang merasa sudah diambang kegagalan misinya berusaha untuk mengambil jalan pintas dengan berniat membunuh Lucifer saat itu juga. Tapi begitu Bond akan melancarkan rencananya, ia bertemu agen CIA Amerika bernama Felix. Dia ini ternyata sama seperti Bond, yaitu agen mata-mata yang tengah ditugaskan di Casino Royale untuk mengalahkan Lucifer. Di sini Felix melihat bahwa Bond memiliki kemampuan mengalahkan Lucifer lebih dari dia. Alhasil dia pun sepakat bekerja sama memberikan Bond modal agar bisa kembali bermain dan mengalahkan Lucifer. Tapi dengan perjanjian bahwa Lucifer akan jadi milik CIA Amerika. Bond pun sepakat. Namun sebelum Bond kembali, Lucifer yang ternyata tahu bahwa Bond adalah agen mata-mata berusaha membunuh Bond dengan menyuruh pacarnya memberikan racun ke dalam minumannya. Di sini Bond hampir saja mati karena racun itu. Tapi beruntung ia berhasil diselamatkan Vesper yang memberinya alat pacu jantung di dalam mobil milik Bond. Singkat cerita, Bond kembali mengikuti permainan dengan uang pinjaman dari Felix.
Di sini hampir semua pemain, termasuk Felix, sudah kehabisan modal karena Lucifer terus menang. Sampai akhirnya Bond muncul di saat-saat terakhir mempertaruhkan kembali semua modalnya. Beruntung, di kesempatan terakhir ini Bond menang dan Lucifer pun harus kembali kehilangan semua uang yang sudah ia kumpulkan. Setelah itu, Bond mengajak Vesper untuk makan malam merayakan kemenangannya. Sementara Lucifer langsung diburu oleh CIA. Tapi hal tak terduga terjadi saat Vesper yang sedang menerima telepon di luar restoran malah diculik oleh anak buah Lucifer. Ternyata di sini CIA gagal menangkap Lucifer dan ia pun kabur sambil menculik Vesper. Bond yang tahu pun langsung mengejar para penculik. Saat hampir kehilangan jejak, tiba-tiba Vesper terlihat terikat di tengah jalan. Bond yang kaget langsung membanting setir sampai mobilnya ringsek. Karena terluka, Bond pun langsung ditangkap oleh anak buah Lucifer yang ternyata sudah menyiapkan jebakan ini. Sebelum Bond dibawa, di sini Lucifer sempat mengungkapkan bahwa Metis adalah mata-matanya di M16. Bond dan Vesper pun ditahan di sebuah tempat. Lucifer menahan Bond agar ia bisa mendapatkan rekening Bond yang tadi sudah terisi banyak sekali uang hasil menang poker. Namun jelas Bond tak mau memberikannya. Bahkan walaupun dia sudah disiksa menggunakan tali jangkar yang disabet-sabetkan ke arah kemaluannya. Di saat terakhir, ketika Lucifer akan membunuh Bond, Mr. White yang tadi ada di awal film datang dan langsung menembak Lucifer hingga mati. Kemudian, scene tiba-tiba saja berpindah ke sebuah rumah sakit. Di sini ada Bond yang tengah berbincang dengan Metis. Awalnya Metis berusaha menjelaskan hubungannya dengan Lucifer, namun ia keburu ditahan oleh anggota M16 yang datang untuk membawanya ke penjara karena sudah berkhianat. Usai kejadian tersebut, Bond yang merasa lelah menjadi mata-mata, lantas mengajak Vesper untuk menikah dan berencana meninggalkan perannya sebagai agen M16. Vesper yang awalnya ragu lantas menerima ajakan Bond karena dia pun sudah merasa tertarik kepada Bond. Kemudian, akhirnya mereka pun kini menjadi sepasang kekasih dan menghabiskan waktu bersama berlibur dan tentu saja tidur di ranjang yang sama. Sampai pada suatu waktu, saat mereka berdua sedang berlibur di Venesia, Italia, di sini M mengabari Bond bahwa uang di rekeningnya Bond tak pernah ditransfer ke rekening negara. Hal itu jelas membuat Bond curiga. Ia kemudian mengikuti Vesper yang keluar dengan alasan ingin berbelanja. Setelah diikuti, ternyata Vesper yang membawa koper berisi uang milik Bond sedang bertemu dengan sekelompok pria bersenjata. Vesper kemudian terlihat memberikan koper tersebut ke pria yang nampak seperti kliennya itu. Tanpa berpikir panjang, Bond langsung mengejar para pria tersebut yang juga menahan Vesper sesaat setelah Bond muncul. Pengejaran ketat terjadi sampai ke bangunan kosong. Perkelahian Bond dengan para pria bersenjata itu berakhir dengan tenggelamnya bangunan kosong tersebut ke dalam kanal besar Venesia. Bond yang menyadari Vesper masih terjebak di dalam air berusaha menolongnya. Ia memang berhasil mengangkat Vesper ke permukaan, namun sangat disayangkan, ia terlambat dan Vesper pun sudah tak bernyawa. Setelah kejadian itu, Bond langsung menghubungi M, dan di sini terungkap alasan Vesper membawa kabur uang milik Bond. Vesper melakukan semua itu karena pacarnya yang sebenarnya, karena sebelum bertemu Bond, diketahui Vesper sudah mempunyai pasangan atau pacar yang mana merupakan warga negara Perancis berkebangsaan Aljazair. Jadi pacarnya Vesper ini diculik oleh organisasi yang masih berhubungan dengan Lucifer. Demi menyelamatkan pacarnya, Vesper diharuskan membawa uang besar untuk menebusnya. Alhasil, Vesper pun menyamar menjadi agen ganda di acara Casino Royale. Niat Vesper ini pun pada akhirnya gagal karena ia harus tewas tenggelam di Venesia. Akan tetapi, ternyata sebelum pergi meninggalkan Bond di hotel tadi, Vesper sempat memberikan pesan di dalam ponselnya yang berisi nomor ponsel milik Mr. White. Yang ternyata Mr. White ini adalah ketua organisasi yang menculik pacarnya Vesper tadi. Bond pun langsung melacak nomor tersebut sampai ia mendapatkan lokasi Mr. White di pinggiran sebuah danau. Bond kemudian menembak kaki kiri Mr. White. Kemudian di depan Mr. White yang terluka, Bond memperkenalkan dirinya. Kemudian, film pun berakhir.
Sekian alur cerita dari film Casino Royale. Untuk gue pribadi, Casino Royale adalah film yang cukup ideal sebagai pembuka seri James Bond era Daniel Craig. Sajian actionnya seru dan menegangkan khas film-film lama James Bond. Konfliknya begitu kompleks, dibumbui unsur-unsur romantis, membuat Casino Royale cukup komplit sebagai sebuah sajian action. Overall, gue kasih film ini nilai 7/10. Terima kasih yang sudah menonton, mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan. Jangan ragu untuk memberikan gue kritik, saran, ataupun request di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini. Sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.